Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi scanning elektron Microsoft. Next. Kelompok 4 terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Ivan Maulana, kedua ada Muhammad Akmalul Ibad, ketiga ada Saiful Bahri, keempat ada Farid Hamam, kelima ada Muhammad Herdi, keenam ada Sandi Alif, ketujuh ada Dalius MU, kedelapan ada Swanji, kesembilan ada Muhammad Sadam. Next, lalu ada beberapa pokok-pokok pembahasan yang akan kami bahas pada PPT kami. Yang pertama ada definisi dari SEM, yang kedua ada instrumen dari SEM, yang ketiga ada prinsip kerja dari SEM, keempat ada kekurangan dan kelebihan dari SEM, yang kelima ada aplikasi dari SEM, lalu yang terakhir ada contoh hasil dari scan SEM. Next. Definisi SEM. Next. SEM atau Scanning Electron Microscope adalah sebuah mikroskop elektron yang didesain untuk menyelidiki permukaan dari objek solid secara langsung. Atau jenis mikroskop elektron ini itu menghasilkan gambar sampel dengan memindai permukaan dengan sinar elektron yang terfokus dengan perbesaran hingga skala tertentu. Elektron di sini berinteraksi dengan atom dalam sampel, menghasilkan berbagai sinyal yang berisi informasi tentang topografi permukaan dan komposisi sampel. SEM memiliki perbesaran 10 sampai 3 juta kali, depth of field 4 sampai 0, mm dan resolusi sebesar 1 sampai 10 nanometer. Kombinasi dari perbesaran yang tinggi, depth of field yang besar, resolusi yang baik, kemampuan untuk mengetahui komposisi dan informasi kristalografi membuat SEM banyak digunakan untuk keperluan penelitian dan industri. Next. Selanjutnya adalah instrumen SEM. Elektron gun. Elektron gun adalah pistol elektron katoda atau kutub negatif yang menghasilkan elektron, mengontrol dan memancarkan sinar elektron. Pistol ini sering dibuat dengan panduan tungsten dan tantalum. Filamen katoda dipanaskan hingga 2500 derajat Celcius untuk melepaskan elektron secara terus-menerus. Struktur utama elektron gun terdiri dari 3 bagian utama: katoda atau sumber elektron, point hole electrode, dan anoda. Elektron dipancarkan dari permukaan katoda dan dipercepat dengan medan listrik menuju katoda. Point hole electrode ditempatkan di antara katoda dan anoda. Ada 2 jenis elektron gun, thermionic emission dan field emission. Untuk thermionic emission gun, jenis elektron gun yang paling banyak digunakan dan terdiri dari tungsten filament gun dan lanthanum hexaboride gun. Tungsten gun memakai tungsten filament sebagai katoda. Filamen dipanaskan dengan arus listrik hingga temperatur tinggi, yakni 2800 Kelvin. Temperatur tinggi menghasilkan energi kinetik elektron untuk mengatasi penghalang energi permukaan, sehingga memungkinkan elektron meningkatkan permukaan. Kemudian lanthanum hexaboride lebih baik dari tungsten. Elektron butuh energi kinetik lebih kecil untuk meningkatkan permukaan lanthanum hexaboride, karena fungsi kerja permukaan sekitar 2 elektron volt lebih kecil dibanding 4,5 elektron volt untuk tungsten. Kelemahannya adalah butuh tingkat kevakuman tinggi. Next. Selanjutnya ada lensa magnetik. Lensa magnetik tersusun dari lilitan kawat yang dialiri arus listrik. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, maka dari lilitan kawat berarus listrik akan menghasilkan medan magnet. Dengan pengaruh medan magnet ini, elektron akan bergerak secara heliks melewati lensa magnetik. Scanning electron microscope memiliki 2 lensa magnetik, yaitu lensa kondenser yang berada di dekat filamen dan lensa objektif yang berada di dekat objek. Lensa kondenser berfungsi untuk mengatur ukuran elektron beam serta jumlah elektron yang lewat, sedangkan lensa objektif berfungsi memfokuskan elektron yang mengenai sampel ataupun objek. Next.
Baik, untuk selanjutnya itu detektor. SEM memiliki beberapa detektor yang berfungsi untuk menangkap hamburan elektron dan memberikan informasi yang berbeda-beda. Dari gambar dapat dilihat ada 3 detektor dari SEM, yaitu ada EDS detektor, secondary detektor, sama backscatter detektor. Untuk detektor EDS berfungsi untuk menangkap informasi mengenai komposisi sampel pada skala mikro. Selanjutnya ada secondary detektor, dia berfungsi untuk menangkap informasi mengenai topografi. Dan yang terakhir itu ada backscatter detektor, berfungsi untuk menangkap informasi mengenai nomor atom dan topografi. Next. Sampel holder. Sampel holder merupakan tempat untuk meletakkan sampel yang akan dianalisa. Sampel dapat diletakkan dalam berbagai orientasi untuk mendapatkan sudut difraksi. Next. Monitor CRT. Monitor CRT adalah komponen output komputer yang menggunakan tabung sinar katoda untuk menampilkan informasi yang dikirim prosesor. Di layar CTR ini telah gambar suatu objek yang sudah diperbesar dapat dilihat kualitas ketajaman. Gambarnya dijelaskan dalam istilah dot pitch. Dengan bantuan monitor, penggunaan komputer bisa lebih mudah mengoperasikan sistem komputer. Next. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari SEM. Next. Nah, untuk prinsip kerja dari SEM sendiri itu yang pertama, elektron gun itu menghasilkan elektron beam dari filamen. Pada umumnya, elektron gun yang digunakan itu berupa tungsten hairpin gun dengan filamen berupa lilitan tungsten yang berfungsi sebagai katoda. Tegangan yang diberikan kepada lilitan mengakibatkan terjadinya pemanasan. Katoda kemudian akan membentuk gaya yang dapat menarik elektron menuju ke anoda. Yang kedua, lensa magnetik memfokuskan elektron menuju suatu titik pada permukaan sampel. Yang ketiga, sinar elektron yang terfokus untuk memindai atau scanning keseluruhan sampel dengan diarahkan oleh koil pemindai. Dan yang terakhir, ketika elektron mengenai sampel, maka akan terjadi hamburan elektron, baik secondary elektron ataupun backscattered elektron dari permukaan sampel dan akan dideteksi oleh detektor dan dimunculkan dalam bentuk gambar pada monitor CRT. Next. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan SEM. Next. Kelebihan menggunakan scanning elektron mikroskop yaitu diantaranya ialah menghilangkan efek pergerakan elektron yang tidak beraturan. Kemudian ukuran sampel yang relatif besar, lalu preparasi sampel yang cepat dan sederhana, dan rentang perbesaran yang luas, yaitu 3 kali sampai 150.000 kali. Next. Oke, selanjutnya ada kekurangan dari SEM. Yang pertama itu memerlukan kondisi vakum. Nah, memerlukan kondisi vakum ini berfungsi untuk menghilangkan efek pergerakan elektron yang tidak beraturan karena adanya molekul gas pada lingkungan tersebut yang dapat mengakibatkan penurunan intensitas dan stabilitas. Yang kedua, untuk meminimalisir gas yang dapat bereaksi dengan sampel atau mengendap pada sampel, baik gas yang berasal dari sampel ataupun mikroskop. Karena apabila hal tersebut terjadi, maka akan menurunkan kontras dan membuat gelap detail pada gambar. Yang kedua, kekurangan yang kedua adalah resolusi lebih rendah daripada TEM. Nah, resolusi SEM sendiri hanya 0,1 sampai 0,2 nanometer, sedangkan resolusi dari TEM bisa mencapai hingga 0,05 nanometer. Selanjutnya, kekurangan yang ketiga hanya menganalisis permukaan. Dan yang kekurangan keempat, sampel harus bahan yang konduktif. Aplikasi SEM. Next. Aplikasi dari SEM atau scanning electron microscope diantaranya adalah
Yang pertama, ada topografi. Topografi memiliki ciri-ciri, yaitu permukaan dan teksturnya agak keras, sifatnya memantulkan cahaya, dan masih banyak ciri yang lainnya. Dan yang kedua ada morfologi. Morfologi sendiri bentuk dan ukuran dari partikel penyusun objek itu kuat, cacat, tapi memiliki cacat pada integrated circuit atau disingkat sebagai IC, dan chip. Selanjutnya ada komposisi. Komposisi adalah data kuantitatif unsur dan senyawa yang terkandung di dalam objek. Mempunyai titik lebur, kereaktifan, kekerasan, dan yang keempat ada informasi kristalografi. Informasi kristalografi mengenai bagaimana susunan dari butir-butir di dalam objek yang diamati. Jadi butir-butir tersebut ada yang diamatnya, ada yang dari konduktivitasnya, sifat elektrik, terus kekuatan dari itu sendiri. Next. Oke, yang terakhir kita akan masuk pada contoh hasil scan dari SEM itu sendiri. Boleh next. Di dalam PPT ada 2 contoh hasil scan dari SEM. Di gambar pertama atau gambar di sebelah kiri itu adalah contoh dari hasil scan abu letusan vulkanik Gunung Merapi yang diperbesar 1000 kali. Yang di sebelah kanan atau yang kedua itu ada contoh hasil scan SEM, yaitu negatif kaca film yang diperbesar 500 kali. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami presentasikan. Mohon maaf jika banyak kurang perkataan ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recordnya, woi.